Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Izatul Mubaroka dari Program Studi Sistem Informasi semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan tentang mengapa sebuah produk aplikasi perlu merancang UI dan UX. Rancangan antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX pada aplikasi sangat penting karena mereka mempengaruhi bagaimana pengguna berinteraksi dengan sebuah produk tersebut. UI melibatkan elemen visual seperti tombol, warna, dan layout, sedangkan UX mencakup keseluruhan pengalaman pengguna termasuk navigasi dan responsivitas. Maksudnya di sini UI itu berfungsi kepada keindahan dan sebuah tampilan dan pemilihan warna yang baik. Sedangkan UX di sini lebih kepada meningkatkan kepuasan pengguna situs melalui interaksi antar pengguna dan produk seperti itu. Di sini juga ada rancangan yang baik dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, memudahkan pengguna aplikasi, dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Sebaliknya, antarmuka yang buruk atau pengalaman pengguna yang tidak memuaskan dapat membuat pengguna frustasi dan meningkatkan tingkat penolakan terhadap produk tersebut. Maksudnya di sini, kalau kita membuat sebuah aplikasi, tapi kita membuatnya UI dan UX itu lebih ke gagal atau lebih ke gimana ya gagal maksudnya gitu, maka itu akan membuat pengguna itu frustasi dan meningkatkan tingkat penolakan terhadap produk tersebut. Sebaliknya, jika kita membuat produk UI dan UX itu sangat bagus, maka memudahkan pengguna itu menciptakan pengalaman yang menyenangkan seperti itu. Yang ketiga, dengan merancang UI dan UX, pengembang dapat memastikan bahwa aplikasi mereka tidak hanya fungsional tetapi juga menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Hal ini dapat berkontribusi pada keberhasilan produk dan mendukung pertumbuhan penggunaan jangka panjang seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi logo saya. Logo saya seperti ini. Di sini ada warna hitam, yang dimana warna hitam itu menunjukkan eksklusivitas dan membuat tampilan logo saya itu lebih ke mewah atau lebih tepatnya elegan seperti itu. Dan di sini juga ada warna kuning ya. Ini aslinya warna kuning, cuman kayak agak gold atau coklat gitu ya. Warna kuning ini menunjukkan kreativitas, optimis dan menyenangkan seperti itu. Dan untuk lingkaran, karena logo saya itu bentuknya lingkaran, maksudnya lingkaran di sini melambangkan kesatuan, kebersamaan dan keandalan seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab apa yang melatar belakangi Anda dalam membuat produk aplikasi tersebut. Aplikasi pernikahan wedding adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pasangan yang akan menikah dalam perencanaan dan pelaksanaan pernikahan mereka. Latar belakang di sini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasangan untuk mengelola berbagai aspek pernikahan dengan lebih efisien. Di sini ada beberapa latar belakang utama dari aplikasi yang saya buat, yaitu wedding atau bisa disebut dengan pernikahan. Yang pertama, ada perencanaan yang lebih efisien. Perencanaan pernikahan melibatkan banyak detail, termasuk pemilihan lokasi, daftar menu, catering, dekorasi, dan banyak lagi. Aplikasi pernikahan memberikan pasangan akses ke alat-alat yang memudahkan mereka mengelola semua aspek ini dalam satu tempat, meningkatkan efisien perencanaan. Maksudnya di sini, perencanaan yang lebih efisien itu adalah seperti halnya dengan kita bisa kan ada itu ya, zaman sekarang ada yang pakai yang satu paket gitu. Nah, kita bisa langsung meminta rekomendasi atau kita tinggal ngomong minta ini itu gitu. Nanti kita yang akan menyiapkan dengan menggunakan aplikasi tersebut seperti itu. Yang kedua, kemudahan komunikasi. Aplikasi pernikahan memungkinkan komunikasi yang mudah antara pasangan, keluarga, dan vendor. Pesan instan, pembaruan status, dan fitur kolaborasi membantu semua pihak terlibat tetap terhubung dengan terinformasi.
Yang kedua ini, saya membuat aplikasi wedding ini untuk mempermudah customer atau para calon-calon pengantin yang akan memakai jasa kita, seperti itu. Misalkan ada kendala, kita mau ganti atau kita mau minta rekomendasi, maka kita lebih nyaman ketika kita berkomunikasi secara tidak langsung, tapi itu membuat kita nyaman, seperti itu. Misalkan kita dari luar kota gitu ya kan, tapi nggak bisa ke Madura, jadinya kan ada aplikasi wedding ini, jadi lebih efisien dan lebih enak dan tetap terhubung dan terinformasi, seperti itu. Yang ketiga ada pemantauan anggaran. Banyak aplikasi pernikahan menawarkan fitur pelacakan anggaran, membantu pasangan untuk mengelola dan mengontrol biaya pernikahan mereka. Ini membantu mencegah melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Misalkan di sini ada seorang pasang yang ingin menikah tapi budgetnya di bawah 10 juta. Tapi kita lihat dulu aplikasinya, oh ternyata ini lebih mahal gitu kan, jadinya kita pakainya jasa yang lain, seperti itu. Kalau misalkan oh ini nih murah gitu kan enak, jadi kita tinggal lihat dulu gitu kan, lebih efisien, terus lebih nyaman bagi customer dan juga ownernya, seperti itu. Yang keempat, di sini ada pertanyaan, mengapa dalam proses UI atau UX terdapat sebuah paradigma yang dianggap sangat penting dan menjadi acuan dalam mengembangkan suatu produk. Proses UI atau UX sangat penting karena berfokus pada pengalaman pengguna. Paradigma ini memastikan bahwa produk tidak hanya fungsional, tetapi juga mudah digunakan dan memberikan kepuasan kepada pengguna. Dengan memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi pengguna, paradigma UI atau UX membantu menciptakan antarmuka yang intuitif dan menarik, meningkatkan daya tarik dan kinerja produk. Seperti itu. Yang terakhir adalah bagaimana Anda menerapkan UI atau UX ke dalam produk aplikasi. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan pengguna, motivasi, pengalaman pengguna yang memuaskan. Yang kedua ada memilih palet warna, jenis huruf, dan elemen desain untuk menciptakan identifikasi visual yang konsisten dengan desain ikon, tombol, dan elemen UI yang jelas. Menggunakan rancangan tata letak dan navigasi yang mudah dipahami pengguna dengan cepat menemukan informasi yang mereka cari, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prototipnya saya. Saya akan menunjukkan sebuah prototipnya saya ya. Seperti itu, lebih jelasnya seperti itu. Baik. Nah, di sini adalah sebuah layout saya. Dan ini adalah logo saya. Yang dimana kalau kita mau ngeklik ke beranda, maka kita langsung saja klik yang ada logo ini. Nah, di sini ada beberapa macam pilihan ya. Ada yang pertama ada paket, yang kedua ada gambar, yang ketiga ada chat. Ketika kita misalkan masih mau cari-cari atau mau lihat-lihat dulu, bisa kita langsung klik saja di sini. Nah, yang kedua kita bisa langsung saja klik paket. Nah, di sini ada 3 paket yang saya terapkan di sini. Yang pertama ada paket hemat, yang kedua ada paket melati, yang ketiga ada paket gedung. Ketika kita kliknya paket hemat, maka yang muncul itu akan seperti ini. Dari namanya saja sudah paket hemat. Yang jelas ini adalah paket yang paling murah dari paket-paket yang 2 itu. Di sini akan ada harga dan juga menu-menunya yang akan didapatkan nanti apa saja gitu. Misalkan kita langsung cocoknya ini, oke, kita langsung booking saja. Nah, itu berarti kita sudah membookingnya, seperti itu. Atau kita mau lihat-lihat dulu, kita bisa dikembalikan dulu, kita klik saja yang paket melati. Nah, paket melati ini jelas lebih mahal dari paket hemat ya. Dan juga untuk menu-menunya pastinya lebih banyak dari yang paket
hemat seperti itu. Dan juga untuk harganya itu pastinya lebih mahal ya. Nah, kita bisa langsung klik booking saja. Yang ketiga ada paket gedung. Nah, yang dimana paket gedung itu adalah paket yang paling mahal di antara paket keduanya, yang dimana pastinya untuk menu-menunya itu sudah jelas lebih banyak, dan untuk harganya sudah pasti lebih mahal ya. Kalau kita cocok dengan ini, maka kita klik saja booking. Nah, sudah nih kan ya, milihnya paket gitu kan, sudah gitu. Misalkan kita pilihnya paket melati. Nah, ada apa saja di paket melati ini? Misalkan kita dapatnya gaunnya 2, terus henanya, terus kamar pengantinnya gitu. Kita bisa langsung klik saja gambar. Nah, di sini ada beberapa menu-menu gaunnya yang bisa kita pilih sesuka hati kita gitu. Di sini ada gaun akadnya ya, yang dimana kalau gaun akad itu pastinya identik dengan warna putih gitu. Karena warna putih itu melambangkan kesucian. Karena pernikahan itu melambangkan apa? Iya gitu deh. Nah, di sini ada beberapa paket ya. Maksudnya gaun. Ada yang non hijab, ada yang hijab. Bisa kita sesuaikan saja dengan pakaian yang kita pakai sehari-hari. Misalkan kita pakainya yang hijab, maka kita pilihnya yang ini nih, Siger Sunda gitu. Kalau kita masih mau cari-cari, bisa langsung dikembali dulu. Kalau maunya yang tidak berhijab, yang non hijab, nah ini bisa juga jadi rekomendasi. Misalkan cocoknya yang ini, maka klik saja langsung pesan gitu. Berarti Anda sudah memesan gitu. Di sini juga banyak ya, ada gaun resepsi tuh. Bisa langsung klik saja, atau mau dilihat-lihat dulu gak apa-apa gitu. Ini juga ada gaun adat ya, yang pastinya kalau orang-orang itu kalau nikah pakainya gaun adat dari suku kita ya. Di sini juga ada Madura Lilin, ada Jawa, ada bermacam adat yang bisa kita pilih. Misalnya kita mau milih yang Madura Lilin, nah kita bisa langsung saja pesan di sini itu. Tapi tergantung dengan paketnya yang kalian pilih. Kalau paketnya itu merekomendasikan cuma 2 gaun, maka tidak akan bisa untuk lebih dari 2 gitu. Tapi untuk gaunnya itu boleh milih apa saja yang kita inginkan gitu. Ini juga ada gaun-gaun untuk pasangan yang non hijab ya. Karena untuk aplikasi ini tidak mengharuskan harus Islam atau non Islam gitu. Jadinya bisa untuk semua kaum seperti itu. Nah, ini ada yang warna marun gitu, bisa langsung saja dipesan seperti itu. Yang terakhir ada sebuah chat, yang dimana ketika kita sedang kebingungan gitu ya kan, kita pengennya paket yang mana ya, kalau ngambil paket yang ini lebih mahal gitu. Nah, kita bisa langsung chat ownernya saja dulu, kita minta rekomendasikan dulu, kalau kita ingin memilih paket yang ini bagaimana gitu, bisa langsung dichat dulu seperti itu, biar kita tetap terjaga komunikasi kita, apalagi dengan orang-orang yang berjauhan dengan kita gitu. Dan juga kita bisa minta rekomendasikan untuk gaun-gaunnya mau yang seperti apa gitu, untuk aksesorisnya kita harus milihnya seperti apa gitu, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.